Nazi Jerman adalah raksasa militer di masanya, di mana pasukannya yang terkenal, Wehrmacht, menjadi momok yang menakutkan bagi pasukan sekutu. Namun 74 tahun sejak jatuhnya Reich ketiga, para sejarawan masih mencari penyebab lonjakan kekuatan militer Nazi. Beberapa dari mereka mengajukan teori-teori yang masuk akal, sedangkan yang lain mengajukan ide-ide absurd yang lebih condong ke teori konspirasi. Walau tidak masuk akal, bagaimanapun, teori konspirasi ini mungkin telah menarik kepercayaan khalayak umum pada zamannya. Dari UFO hingga masyarakat rahasia, berikut 10 teori konspirasi tentang Nazi yang harus kamu ketahui. 1. Insiden hutan hitam. Menurut berbagai laporan, sebuah pesawat telah mendarat di hutan hitam dekat Freiburg, Jerman pada tahun 1936. Tak lama setelah mendarat, pesawat itu langsung ditemukan oleh pasukan SS. Dikatakan bahwa pesawat itu berbentuk piring. Benda itu diduga dibawa ke Kastil Wewelsburg, markas utama Reich ketiga, tempat para ilmuwan terbaik Nazi membuat berbagai penemuan inventif. Banyak spekulasi tentang pesawat tersebut, salah satunya adalah kemungkinan bahwa itu adalah pesawat alien. Bahkan sebuah artikel yang muncul pada tahun 2013 mengklaim bahwa ada penumpang yang selamat dari kecelakaan itu, tetapi langsung ditembak mati oleh SS. Artikel ini juga mengklaim bahwa pesawat itu bukan kendaraan alien, tetapi mesin waktu yang membawa manusia dari masa depan. 2. Haune Buddhis. Sejak tahun 1935, para ilmuwan Nazi telah memulai proses pengembangan piring terbang bertenaga antigravitasi. Piring terbang ini diduga diuji dan dikembangkan di barat laut Jerman, tepatnya di kota Hauniberg, sehingga disebut Haune Buddhis beta Nazi atau piring terbang Nazi. Pada tahun 1942, 3 tahun setelah uji penerbangan Haunebu pertama dilakukan, Haunebu 2 mulai dikembangkan. Haunebu 2 sedikit lebih besar dari model pertamanya, dan perbedaan utama di antara mereka adalah daya tahan penerbangannya. Dikatakan bahwa Haunebu 2 dapat terbang selama 55 jam, sedangkan Haunebu 1 hanya sanggup bertahan selama 18 jam. Kebenaran dari eksistensi Haunebu mungkin masih menjadi misteri, tetapi fakta bahwa para ilmuwan dan insinyur Nazi bereksperimen dengan sistem antigravitasi menunjukkan bahwa percobaan itu mungkin dianggap terlalu sulit untuk direalisasikan. 3. Die Glocke. Dalam buku The Truth About the Wonder Weapon yang terbit pada tahun 2000, penulis Igor Witkowski mengklaim bahwa ia berhasil menerjemahkan dokumen-dokumen milik perwira SS Jakob Sporenberg mengenai senjata rahasia Nazi. Menurut Witkowski, dokumen-dokumen itu diberikan kepadanya oleh orang dalam dinas intelijen Polandia yang tidak disebutkan namanya. Dia diizinkan menerjemahkannya tetapi tidak diizinkan membuat salinan darinya. Dokumen-dokumen itu merujuk pada Die Glocke, juga dikenal sebagai Nazi Bell, dan menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana cara kerja dan kemampuannya. Bertempat di fasilitas militer bernama Der Riese, Die Glocke memiliki tinggi sekitar 5 meter dan lebar 3 meter. Lonceng raksasa ini terletak di bawah struktur batu bundar yang disebut De Henge, yang masih ada sampai sekarang. Dikatakan bahwa lonceng ini juga memiliki simbol kuno seperti hieroglif di bagian bawahnya. Ketika Die Glocke bergerak, diklaim bahwa penglihatan masa lalu dapat dilihat pada permukaannya yang seperti cermin. Beberapa orang bahkan menyatakan bahwa teknologi antigravitasi di dalamnya dapat membelokkan waktu dan ruang, dan inilah kegunaan sebenarnya dari Die Glocke. Singkatnya, itu adalah mesin waktu. Die Glocke memang belum ditemukan, tetapi sebuah insiden tahun 1965 di kota Kecekaesburg, Pennsylvania, telah memancing para ahli konspirasi untuk membenarkan keberadaannya. Laporan awal menyatakan bahwa benda yang berbentuk seperti lonceng tersebut telah jatuh di hutan dekat kota, dan memiliki simbol hieroglif yang aneh di bawahnya. 4. Ahnener B dan ambisi Himmler untuk menemukan peninggalan bangsa Arya. Dikatakan bahwa Hitler terobsesi dengan peninggalan teks-teks dan filosofi kuno, dan bahwa ia mengerahkan upaya ekstra untuk membawa benda-benda kuno yang sangat sakral seperti cawan suci, tabut perjanjian, dan tombak takdir.
Namun Heinrich Himmler lah yang memulai pencarian akan warisan leluhur bangsa Jerman lewat Ahnenerbe, kelompok yang terdiri dari para sarjana dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu akademik. Alasan kelompok ini dibentuk adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang ras Arya yang diyakini Himmler dulunya adalah penduduk Atlantis. Tak hanya itu, Himmler juga mengklaim bahwa orang yang selamat dari bencana Atlantis telah melarikan diri ke utara, dan bahwa orang Jerman sejati adalah keturunan dari ras ini, Nordik. Secara pribadi, Himmler merasa bahwa bukti ini akan membuka jalan baginya untuk membangun agama Arya baru yang akan menggantikan agama Kristen. Di bawah arahan Himmler, Ahnenerbe menjelajahi wilayah di seluruh dunia, termasuk Skotlandia, Islandia, Prancis, Afrika Utara, dan India. Lewat penelitiannya, Himmler percaya bahwa ia akan menemukan bukti bahwa orang-orang Tibet adalah keturunan asli dari bangsa Arya. 5. Mencari pengetahuan dalam teks Sanskerta kuno. Untuk membentuk ideologi mereka sendiri, Hitler dan Nazi beralih ke berbagai kepercayaan kuno dan pemikiran okultisme, salah satunya adalah teks-teks Sanskerta kuno. Bahkan swastika, simbol ikonik yang berhubungan dengan simbol Nazi Jerman, dicuri dari budaya kuno tersebut. Swastika sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta karena Nazi menyebut lambang mereka dengan nama Hakenkreuz. Nazi sangat tertarik pada teks-teks Hindu kuno di India karena mereka yakin bahwa ras Arya kuno telah menyerang negara itu pada zaman dahulu dan membuat sistem kasta di sana. Perlu dicatat bahwa mayoritas sejarawan sepenuhnya menolak gagasan ini dan menyatakan bahwa peradaban Arya tidak pernah ada. Himmler juga dikatakan cukup mahir dalam membaca dan menerjemahkan teks-teks Sanskerta. Sebagai contoh, ia percaya bahwa rujukan pada petir dalam teks-teks ini sebenarnya berbicara tentang senjata kuno bangsa Arya, sebuah teknologi yang sangat ingin ia peroleh dan kuasai. Itulah beberapa konspirasi mengenai Nazi yang banyak dipercaya oleh banyak orang. Jangan lupa like and subscribe agar tidak ketinggalan konten lainnya. Terima kasih.